Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa ka'wa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Surat An-Naba atau surat Amma Yatasa'alun, ayat yang ke-31 sampai ke-36. Inna lil muttaqin, sesungguhnya lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, mafaza, ada tempat kemenangan, tempat keberuntungan. Hadaika wa a'naba, yaitu hadaik, kebun-kebun, wa a'naba, dan buah anggur, wa kawaiba, dan gadis-gadis belia, gadis-gadis remaja, atraba, sebaya, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas dihaqa yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha, tidak mereka mendengarkan di dalamnya, lagwan, perkataan sia-sia, wala kidzaba, dan tidak pula perkataan dusta. Jazaa'an mir rabbika, sebagai balasan daripada Tuhanmu, ata'an hisaba, pemberian yang tidak terhingga, tidak terhitung. Demikian kira-kira terjemah. Salah satu kabar gembira dan harus digembirakan agar orang-orang, para hamba-hamba bersemangat, makin terdorong, makin termotivasi untuk melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah serta kebaikan-kebaikan. Lebih khusus orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa sangat mendapatkan suatu tempat yang sangat mulia, sangat istimewa. Bahkan disebutkan bekal terbaik untuk menuju akhirat adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Upaya untuk menjaga diri, memelihara diri daripada azab, siksa dan neraka Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menghentikan larangan Allah. Orang itu disebut dengan orang takwa. Takwa bekal terbaik, dan orang-orang bertakwalah nanti yang akan diselamatkan dari neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, begitu dalam firman Allah Ta'ala, kami akan selamatkan orang yang bertakwa dari neraka. Dan surga disediakan Allah untuk orang bertakwa. Bunyinya uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, disediakan dan telah dipersiapkan oleh Allah
untuk orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ketika diarak dengan penuh penghormatan dan penyambutan orang-orang bertakwa menuju surga, kepada mereka disuruhkan udkhulu, masuklah ke dalamnya. Ini pengantar tentang takwa. Nah, khusus untuk orang-orang bertakwa, dalam firman Allah Ta'ala berbunyi, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti berada di jannatin wa na'im, dalam surga penuh kenikmatan. Salah satu nama surga adalah Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Pada pertemuannya lalu, kalau tidak salah, Jannatul Ma'wa, Jannatu Adnin. Sebelumnya Jannatul Firdaus, itu Darussalam. Ini Jannatun Na'im, Na'im kenikmatan. Jadi kalau Jannatun Na'im, surga yang di situ dilimpahi, dikeruniai, diberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tidak mampu kita menghayalkan bagaimana kenikmatannya, pesonanya. Cukuplah ayat yang berbunyi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lam, tidaklah tahu seseorang apa yang Allah sembunyikan sebagai anugerah pemberian kepadanya yang menenangkan hati, menyejukkan mata, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Ma la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak terlintas di pikiran seorang bagaimana kenikmatannya, keindahannya, pesonanya dan seterusnya. Itulah dia Jannatun Na'im. Nah, di antara kenikmatan surgawi yang Allah persiapkan dan yang Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa. Nah, tadi kita baca surah Amma Yatasaalun. Mari kita pahami surat itu, ayat itu secara ringkas. Inna lil muttaqina mafaza. Diterjemahkan di buku Quran terjemah, bunyinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Itu terjemahannya. Kalau siko, saya lihat terjemahannya dulu. Inna lil muttaqina mafaza. Sebentar. Apa gerangan terjemah siko? Apa bunyi? Sama mungkin. Sungguh orang-orang bertakwa mendapat kemenangan. Sama-sama kemenangan. Anan mafaza. Mafaza. Disebutkan dalam kitab tafsir. Yang diketikkan mafaza adalah mawdi'u fawzin wa najatin wa khalasin mimma fihi ahlun nar. Tampek di mana orang memperoleh kemenangan dan keberuntungan serta keselamatan dari berbagai macam azab siksa yang disediakan dan diperuntukkan oleh Allah di neraka untuk orang yang pantas masuk neraka. Mafaza, tampek di mana orang mendapatkan kemenangan, keberuntungan dan keselamatan dari siksa neraka. Itu makanya orang-orang yang terlepas, terhindar, selamat, dilindungi daripada neraka, dia mendapatkan namanya fauzan azima, keberuntungan yang sangat besar, agung.
atau al-fawzul kabir, keberuntungan kemenangan yang sangat besar. Al-fawzu artinya keberuntungan. Fauzu, fauzan, fauzi lah menjadi nama orang. Saya nama Fauzan, nama Fauzi. Aduh, fauz kemenangan, keberuntungan. Keberuntungan yang diperoleh dalam Al-Quran. Al-fauzu itu, kemenangan, keberuntungan itu empek. Diampunkan dosa, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, bertemu, bersua, berjumpa dan melihat Allah. Asyana mendapat ko berarti mendapat al-fawzul azim, al-fawzul kabir, al-fawzul mumid, faqad faza fawzan azima. Dia mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang sangat hebat, sangat besar, sangat agung, sangat luar biasa. Fauzan azima. Di mana tampaknya mendapatkan keberuntungan itu, kemenangan itu, keselamatan itu di surga. Sehingga dikejekan inna lil muttaqina mafaza. Umumnya anak-anak ayat ku repek. Anak-anak sekolah MDA, anak SD, dapat juz amma yatasaalun anin naba'il azim. Kau ujungnya inna lil muttaqina mafaza. Anan mafaza tampak di mana orang mendapat keberuntungan, kemenangan dan keselamatan dari siksa azab neraka. Selamat, terlepas, terhindar, terjauh, terpelihara, terlindung dari neraka. Berarti ialah mendapat kemenangan, mendapat keberuntungan, selamat. Di mana tampaknya di surga. Itu kekecian inna lil muttaqina mafaza. Itu nama mafaza. Ada mana mafaza itu Allah sediakan untuk orang bertakwa. Anan takwa ialah laksanakanlah perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Usahakan menjauhkan larangan sebisa-bisanya. Namanan terlanggar, namanan tidak bisa, tidak mampu, kita minta ampun kepada Allah. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Taman-taman, kebun-kebun yang dikelilingi oleh aneka macam-macam tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan aneka buah-buahan, namanya hadiqah. Kalau hadaika jamak, mereka nanti di surga sana salah satu tempat di mana mereka menjadi favorit untuk duduk-duduk, bersenang-senang, bersantai-santai, saling bercengkerama, berhadapan satu sama lain, bercerita dan bernostalgia. Di hadaik, di taman-taman surgawi, taman-taman itu dikelilingi oleh aneka macam tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, namanya hadaikah, hadaik, dikelilingi. Di situ mereka bercerita, bersua-sua, bercengkerama, dilayani oleh bujang-bujang, gadis-gadis surgawi. Bahkan termasuk anak-anak surga. Anak-anak surga, ulama-ulama menyebutkan anak-anak kita, anak-anak wakna mati kita menjadi anak-anak surga. Bahkan ada yang menyebutkan anak-anak orang kafir sekalipun selagi belum balik, mati meninggalnya sebelum balik, itu menjadi anak surga. Itulah nanti menjadi anak-anak surga. Asik mereka bermain-main bersama-sama di taman-taman surgawi. Wallahu a'lam. Hadaikana dan a'naba anggur. Tentu hidangan anggur istimewa lah, anggur surga.
anggur surga. Itu kan gambaran. Kaji ke Batang, kaji yang dulu pernah kita sampaikan wa utubihi mutasyabiha. Buahnya sama, namanya sama, bahkan besarnya sama, mutasyabiha. Rasanya berbeda. Di surga ada anggur, adalah ada buah-buahan, banyak buah-buahan, aneka macam banyak, lengkaplah surga. Cuman namanya sama, warnanya sama, bentuknya sama, bahkan besarnya sama, yang berbeda rasanya. Barangkali mesti terkenal lampau, satu buah 70 rasa. Satu buah 70 rasa. Makan buah satu lagi 70 rasa yang lain. Makan buah cilai 70 rasa yang lain. Yang tak dapat dilukiskan dan diceritakan kenikmatannya. Itulah nanti buah-buahan surga. Fawakih. Salah satu buah-buahan favorit adalah a'nab, anggur. Hadaika wa a'naba. Sesungguhnya untuk orang-orang bertakwa itu ada tempat di mana mereka mendapatkan keberuntungan, kemenangan, keselamatan, keamanan, kedamaian. Di mana itu? Di surga. Sesungguhnya mereka berada di taman-taman, kebun-kebun surga yang dipenuhi aneka macam buah-buahan yang luar biasa lezatnya, antara lain a'nab, anggur. Wa kawaiba atraba, dan kaiba atraba, kawaib. Ada kita rujuk tadi beberapa buah kita tafsir dan kawaiba. Diterjemahkan di situ kawaiba gadis-gadis belia, gadis-gadis remaja, gadis-gadis montok yang sebaya remaja. Kawaiba, kaibah. Anan kaibah tu gadis-gadis yang masih remaja, montok, yang segar, tiba di buah ranum. Sebab kaibah itu, kaibah itu adalah buah dadanya masih montok, segar, keras. Namanya kaibah. Tidak mau terang oleh anak-anak kita banyak situ. Kalau dalam kitab tafsir mah salah kita orang itu saya. Kaibah. Katakan kaibah. Gadis-gadis surgawi yang terkenal dengan al-hurul ain, perempuan-perempuan yang bermata indah, yang hitamnya sangat hitam, yang putihnya sangat putih, namanya al-hur. Al-hur, ha wa al-hur. Anan al-hur, perempuan muda, perempuan cantik, perempuan remaja masih ranum, mulus bahasa orang waknya, matanya itu hitam, yang hitam ku hitam, hitamnya putih, namanya al-hur. Al-ain, mata. Jadi al-hurul ain mempunyai mata yang sangat indah. Sangat indah. Al-hurul ain itulah yang diterjemahkan ulama bahwa bidadari. Bidadari itu bahasa awak, bahasa Indonesia itu terjemahnya. Tapi kalau al-hurul ain itu artinya itu perempuan-perempuan, gadis-gadis belia yang cantik, yang masih ranum, segar, montok dan seterusnya, mulus dan seterusnya, tidak pernah tua, begitu umurnya terus, mempunyai mata yang sangat indah. Mata yang sangat indah itu tiba di bola matanya hitam, sehitam-hitamnya, yang putih seperti putihnya. Al-huru, al-ain, mata. Al-hurul ain, perempuan yang punya bola mata yang sangat indah, menawan, menarik hati, matanya jeli. Dikatakan al-hurul ain. Nah, al-hurul ain ini
disebut nanti atraba, tirbun. Anan tirbun umuannya sabaya, samo usia, samo bentuk, samo rupa, samo kadang, samo tinggi. Kecantikannya berbeda. Wajahnya tidak sama bentuknya dah, tidak sama bentuk wajahnya. Kecantikannya berbeda-beda. Semuanya cantik, semuanya manis, semuanya mulus, semuanya indah, semuanya lirikan matanya aduhai. Namanya atrab. Uruban disebutkan kawaiba atraba. Itulah dia gadis-gadis surga. Dan itu namanya mafaz. Mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Itu mafaza. Mereka di surga itu mendapat berbagai macam keberuntungan, berbagai macam kemenangan, kenikmatan luar biasa. Sehingga nama jannatun naim. Innal muttaqina fi jannatin naim. Sesungguhnya orang bertakwa di di jannah surga yang penuh kenikmatan. Yang penting bertakwalah. Ibalik kita ayat kawaiba atraba. Dalam Quran surah Al-Waqiah, bagi yang ingin tahu surah Al-Waqiah surah yang ke-56. Sesudah surah Ar-Rahman. Bermula semenjak ayat yang ke-22, wa hurun ain. Wa hurun ain, kan hurun ain. Dan perempuan-perempuan jelita yang bermata sangat indah mempesona, mulus cantik, namanya hurun ain. Ndak ubahnya ka'amtalil lu'lu'il maknun, ndak ubahnya seperti lu'lu', mutiara yang masih tersimpan sangat baik, belum pernah disentuh, dipegang oleh siapapun. Lam yatmithunna insu qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithun, belum pernah disentuh, jangan dipegang, jangankan dikaca, tersentuh pun belum pernah. Disentuh oleh manusia dan jin-jin dan manusia, masih asli. Bagaikan lu'lu', bagaikan permata yang masih tersimpan di tempat di kotaknya, belum pernah dipegang, belum pernah dikaca, disentuh. Itulah gambaran wanita surga untuk laki-laki. Nanti itu bersih laki-laki dulu. Itu lam yatmithunna 2 kali dalam surah Ar-Rahman. Barangkali lagi kita dengar yang paling acak dibaca oleh imam-imam. Ar-Rahman, Ar-Rahman ya, surah Ar-Rahman. Disabitkan di situ katakan lam yatmithunna insun qablahum wala jan, surah ke-55. 2 kali sebut. Wanita-wanita surgawi itu belum pernah disentuh yatmithunna. Nampak tamu ayat ke-56. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 1. Di situ di surga itu untuk orang-orang bertakwa ada mafaza, ada kemenangan, keberhasilan, keberuntungan yang luar biasa, kenikmatan yang tiada terkira, tiada terhingga. Antara lain fihinna, di sana ada qasiratut tarfi, ada wanita-wanita yang pandangannya tidak jejelatan. Jejelatan ko bahasa anu ndak liar. Ndak liar. Mana ku api macam mato. Kesinanya itu liar. Qasirat, matanya terbatas pendek, ndak kemari pai. Matanya hanya tertuju kepada pasangannya dan tidak minat untuk mencari orang lain. Namanya qasiratut tarfi. Surah Ar-Rahman membatasi pandangannya, lam yatmithunna, yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya dan jin. Berarti asli, origin, barangnya masih ori. Maknun dalam ayat tadi kan, dalam ayat tadi kan lu'lu'un maknun.
di daobannya seperti lu'lu' maknun, mutiara yang masih tersimpan. Kemudian dalam ayat berikutnya masih di surah Ar-Rahman, ayat yang berikutnya hurum maksuratun fil khiyam, wanita-wanita bermata indah, maksuratun fil khiyam, yang dipelihara di kemah-kemah yang sangat indah di surga. Lam yatmithunna insun qablum wala jan, belum pernah disentuh oleh manusia dan jin. Intinya itu, wanita itu wanita spesial. Itu kepetang mengaji di Masjid Tiga Balai. Kajinya agak mirip, itu ketika suami-suami di dunia di hari-hari disakiti oleh bini-bini di dunia, bini-bini calon bini di surga berdoa kepada Allah, semoga kalian dilaknat Allah. Yang terlangsung banggalo apa-apa lu sentah. Suami-suami yang memang calon masuk surga, perempuan-perempuan surga itu telah dikasih tahu kepadanya itu calon suaminya. Kalau waswaknya lah ditunjukkan anunya apa? Oh, fotonya. Aku foto. Jadi ketika suami-suami di dunia oleh bini-bininya dicayah-cayah saya, diariak-ariak, disakiti atau merasa terganggu, tidak nyaman, tidak enaknya. Nah, wanita-wanita surga yang Allah ciptakan itu merasa tidak enak. Sebentar lagi kami memilikinya. Ini yo kata kalian ariak-ariak, tapi sebentar lagi kami memilikinya. Mudah-mudahan kata Allah melaknat engkau, Allah mengkutuk engkau. Itulah wanita surga. Yang mereka memang spesial diciptakan Allah untuk para laki-laki. Kami padusi lah betul, sabarlah. Kini kau laki-laki dulu. Laki. Jadi cakap dalam Quran disebutkan mereka ka'amthali lu'lu'il maknun. Lalu di berikutnya inna ansha'nahunna insya'a. Ayat ke-35, sesungguhnya kami menciptakan mereka langsung tanpa proses kehamilan dan kelahiran. Menariknya dalam tafsir bawa salai supaya tabah. Langsung membaca juga. Ana makasui sore Al-Waqiah ayat ke-50, ayat ke-35, inna ansha'nahunna insya'adu. Yang pertama memahami perempuan-perempuan surga, gadis-gadis surga yang belia, yang bagus, yang mulus, yang ranum, yang bentok, yang aduhai, lirikan mata saya aduhai. Mereka Allah ciptakan langsung di surga tanpa proses perkawinan, tanpa adanya kehamilan dan tanpa ada kelahiran, langsung seperti itu. Namanya inna ansha'nahunna insya'. Sesungguhnya kami menjadikan wanita-wanita surga itu langsung tanpa proses kelahiran, langsung segitu bentuknya, segitu tingginya, gadangnya, umur segitu. Mereka semuanya sebaya. Namanya inna ansha'nahunna insya'. Yang kedua memahami begini, wanita-wanita duniawi, wanita-wanita dunia mereka kan ada nantuo minhunnal bikr athaib, ada nantuo, ada nan gadis, ada nan setengah bayo, ada nala bungkuk, ada nala layu, nan karemo lailo, semuanya. Nah, wanita-wanita itu apabila mereka masuk ke dalam surga, di mana mereka itulah tua, lah beruban, ajais, syamta, rumsan, lah tua, lah beruban, lah layu, lah bungkuk, lah keripui, lah karimuh. Ale? Lah buruak, lah lumpong, lah pakak. Di situ dikecekkan rumsan, lah kabua matonyo, lah barai-raya matonyo, lah barai-raya, lah baciri-ciri matonyo.
Lalu mereka kalau mereka termasuk orang yang pantas layak masuk surga, kata Allah, mendapat rahmat masuk surga, mereka diciptakan langsung di surga gadis. Digadiskan balik tanpa proses kelahiran. Jadi yang tua-tua tadi langsung gadis balik. Yang bungkuk-bungkuk, yang dalam menggigi-gigi, la ompong, la lapuak segala macam. Inna ansha'nahu insya'a. Gadis kembali sehingga semua mereka perempuan-perempuan duniawi yang masuk surga itu, mereka tu semuanya sebaya. Sabayo, tapi bentuk berbeda-beda, manis berlain-lain. Semuanya kamik-kamik, rencak-rencak, mulus-mulus indah. Tergantung kesalehannya lah. Makin saleh, makin taat, tentu keindahannya, pesonanya makin luar biasa. Sehingga nanti itu, kan itu makanya Nabi pernah berkelakar dengan seorang nenek-nenek dalam hadis sahih. Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar aku masuk surga. Kata Rasulullah, perempuan-perempuan tua, nenek-nenek tidak ada di surga. Tidak ada. Lalu perempuan itu kan menangis, tabki, menangis. Ini kalau nenek-nenek nak keripui, dia meminta, Ya Rasulullah, maulah didoakan hamba masuk surga. Nenek-nenek tidak ada masuk surga. Itu bahasa awalnya. Nangis. Ketika nangis tu, dipabiar Rasulullah nangis, kemudian dipanggil balik. Dihibur balik. Nanti kalau engkau masuk surga, engkau nanti akan dirubah menjadi gadis belia, rancak, ranum untuk kembali sumberingah. Jadi begitulah dua penafsiran inna ansha'nahunna insya'a. Dan di sana tidak ada perempuan-perempuan tua, perempuan-perempuan beruban tidak ada. Kemudian disebutkan dalam tafsir Qurtubi, kata Rasulullah mengatakan, itulah wanita-wanita dunia yang Allah ciptakan di surga lagi menjadi muda, jadidan, kullama atahunna azwajuhunna wajaduhunna abkara. Setiap suaminya mendatanginya, dan setiap suaminya mendatanginya bergaul dengan dia, maka setelah itu dia kembali menjadi abkar, menjadi gadis lagi. Abkar namanya, bikir, jadi gadis lagi. Kecil resah, wajah, sakit terus Allah. Di surga tidak ada sakit. Sudah bergaul kembali suci, bergaul lagi suci. Alangkah sakitnya Rasulullah, tidak ada sakit-sakit surga. Kata beliau, laisa hunaka wajah, di surga tidak ada sakit. Semuanya ada senang, nikmat, mempesona. Itu kira-kira ayat inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Masih surah Al-Waqiah ayat ke-36, faja'alnahunna abkara. Kami jadikan dianya, perempuan-perempuan itu menjadi abkar. Abkar bikir, bikir gadis. Gadis remaja, bikir, bikr. Jamaknya abkar. Bagaimana maksudnya abkar? Mereka pun nanti menjadi gadis-gadis yang tetap dalam kegadisannya. Ada ulama-ulama yang memahami umur mereka 17 sampai 19 tahun. Tiba laki-laki 30 tahunan. Di perempuan umur 17 sampai 19 tahunan. Ada juga pendapat yang lain, tapi itu ambil cik itu. Tetap mereka dalam keadaan bikir, dalam keadaan gadis. Dan mereka suci. Kekal dalam kegadisan dan kesuciannya. Namanya abkara. Laki-laki tidak pernah tua-tua. Mereka awet selama-lamanya. Faja'alnahunna abkara, faja'alnahunna, kami jadikannya abkara, uruban atraba, uruban atraba, anan urub.
urub iko awasyik. Adu awasyik, perempuan-perempuan di sana adalah namanya pecinta, pandai menggoda, pandai merayu, genit kepada suaminya. Namanya urub. Sangat pandai membujuk, sangat pandai merayu, genit, suka bermanja-manja, menggairahkan dan pandai menggoda wanita-wanita surga. Namanya uruban. Urub. Jadi gadis-gadis di surga atau wanita-wanita tua yang masuk surga jadi gadis, semuanya sama-sama uruban. Uruban, genit, pandai menggoda, pandai merayu, pandai bermanja, sehingga pasangannya selalu suka dengan. Karena kecantikannya, kemuliaannya, kemulusannya, kemontokannya, kegenikannya, dan pandainya menggoda, merayu dan bermanja-manja. Namanya uruban. Uruban atraba. Atraba tadi sebaya. Semuanya untuk orang muttaqin. Untuk orang muttaqin, untuk golongan kanan. Itulah ayat yang tadi kita baca, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu ada mafaza, tempat di mana mereka memperoleh berbagai macam keberuntungan, keselamatan, kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan. Semuanya namanya mafaza. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba. Itu kawaiba atra. Kawaiba tadi dah kita terjemah kawaiba, gadis-gadis yang montok, yang ranum. Kawaiba atraba sebaya. Tinggal seketik lain kita lanjutkan. Wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Surah Amma itu sadun. Ka'san dihaqa. Ka'san itu galih. Ka'san. Galih kacau, galih piala, ka'san. Tapi jangan bayang kalau di surga kok. Galih piala, ka'san. Sangat bening. Sehingga jalihnya nampak seorang. Tidak kebuat bening. Cuma ka'san. Ka'sun itu dipenuhi dengan air, dengan aneka macam, termasuk khamar yang luar biasa, lazzatil lisyaribin, sangat lezat. Khamar surga, khamar surga tidak mabuk, la yusaddaun anha wa la yunzifun. Khamar surga, khamar itu sangat lezat, penuh gelas-gelas dengan khamar, tidak pening, tidak mabuk, tidak menghilangkan kesadaran, sangat nikmat. Namanya ka'san. Dihaka penuh, mamlu'ah. Jadi gelas-gelas berisi aneka macam minuman dan khamar-khamar surgawi yang sangat lezat sekali bagi siapa saja yang minum. Dengan catatan, siapa yang di dunia nyolah habis-habisan minum khamar di dunia, mabuk-mabuk, andaikan tobat dan masuk surga, nyolah tidak bisa makan, tidak bisa menikmati khamar-khamar surgawi. Khamar di surga itu sungai-sungai. Wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin. Dan sungai-sungai khamar. Sungai-sungai khamar. Sangat lezat. Tidak mabuk, tidak pening, tidak hilang akal. Dan tidak ada kalimat menciracau. Itu maka sesudah itu la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak mendengarkan di situ ketika mereka minum khamar kata-kata laga. Kata-kata laga, kata-kata sia. Kata-kata sia-sia, kata yang tidak berfaedah, yang tidak berguna. Pas seperti orang dihidangkan minum-minuman, tidak ada kata-kata buruk, kata-kata kotor, kata-kata kumuh. Tidak ada kata menciracau, kata sio-sio. Itu man la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Dan tidak pula kata-kata dusta, kata-kata bohong, kata-kata otar. Tidak ada. Yang ada di situ sebentar. Jadi la ismaullah. Yang ada di situ katanya salaman. Ucapan perkataan yang sangat
menyejukkan, menyenangkan, nyaman, damai. Tidak ada kata-kata menyakitkan, menyindir, tidak ada. Semuanya perkataan yang sangat indah, sangat sukarang. Walaupun dihidangkan dengan khamar-khamar surgawi, khamar itu tidak berpengaruh kepada perkataan mereka, karena khamarnya tidak memabukkan, sangat lezat. Barangkali sampai situ dulu. Nanti kalau masih bisa kita sambung setelah azan isya. Kita akhiri sementara, yaitu untuk orang muttaqin itu ada mafazah. Mudah-mudahan kita memperoleh mafazah nanti, amin. Sekian sementara, diakhiri dengan alhamdulillah bil alamin.